Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali pada materi dengan tema ibadah haji dan umroh bersama saya Ibu Siti Rahmat Tahir MAG. Semoga kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kompetensi yang diharapkan yaitu kemampuan yang diharapkan dimiliki siswa setelah belajar tentang haji dan umroh. Yang pertama adalah dapat menjelaskan pengertian haji dan umroh. Yang kedua, memahami syarat wajib haji dan syarat umroh. Yang ketiga, memahami rukun haji dan umroh. Keempat adalah memahami wajib haji dan wajib umroh. Kelima, mengetahui sunnah-sunnah haji. Keenam, mengetahui larangan haji dan umroh. Kemudian yang ketujuh adalah mengambil hikmah dari pelaksanaan haji dan umroh. Nah, setelah memahami kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, maka diharapkan akan melahirkan sikap mulia, yaitu adalah pertama, menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, menciptakan persatuan dan kesatuan umat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah umat Islam. Kemudian terjalinnya silaturahmi antara umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Mari kita bahas pertama, yaitu pengertian haji. Haji menurut bahasa adalah menuju, kemudian haji menurut istilah artinya menuju ke Baitullah untuk melakukan beberapa amalan, yaitu wukuf atau amalan-amalan lainnya pada masa tertentu, demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya. Hukum melaksanakan haji wajib bagi yang muslim yang sudah mampu dan sekali seumur hidup dan termasuk daripada salah satu rukun Islam. Kemudian syarat-syarat yang mesti terpenuhi agar seseorang itu bisa berhaji. Yang pertama adalah beragama Islam, berakal, artinya orang yang tidak berakal atau gila tidak wajib melaksanakan haji. Balik itu artinya sudah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian merdeka artinya bukan budak. Kemudian aman dalam perjalanan. Kalau dalam perjalanan itu terjadi ancaman atau dalam keadaan perang, maka tidak diwajibkan untuk berhaji. Kemudian yang keenam yaitu mampu baik tenaga, pikiran, dan biaya. Jadi orang yang memenuhi syarat berangkat haji yang keenam ini. Mari kita bahas apa yang dimaksud dengan rukun haji. Rukun haji adalah ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh jamaah haji. Jika ia tidak melakukannya, maka hajinya tidak sah.
dan tidak bisa digantikan dengan denda atau dam, melainkan dia harus mengulanginya di tahun mendatang. Rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan itu yang pertama adalah ihram. Ihram ini adalah berniat haji dengan memakai pakaian ihram, dengan berniat membaca labbaika Allahumma hajja. Kepenuhi panggilanmu untuk berhaji. Itu yang dibaca pada saat kita memakai pakaian ihram di tempat dan waktu yang telah ditentukan. Ini tempatnya ini tergantung nanti dari mana jamaah itu berasal. Kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini adalah hadir di padang Arafah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai dari tergelincir matahari waktu zuhur, tanggal 9 Zulhijjah, sampai terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah. Yang dimaksud tawaf di sini rukun haji adalah tawaf ibadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang tawaf, atau bisa disebutkan arah putaran tawaf berlawanan dari arah jarum jam. Kemudian yang keempat yaitu adalah sa'i. Sa'i ini adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian yang kelima adalah tahallul. Tahallul adalah artinya menghalalkan perkara yang semula diharamkan pada saat pelaksanaan haji dengan ditandai mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Kemudian yang keenam adalah tertib. Yang dimaksud tertib di sini adalah mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu secara tertib dan teratur. Pembahasan yang selanjutnya yaitu wajib haji. Apa yang dimaksud dengan wajib haji? Wajib haji adalah ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh jamaah pada saat dia melaksanakan jamaah haji atau pada saat dia berhaji. Jika wajib haji ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan syarat dia membayar dam atau denda. Jadi kalau wajib haji ini ditinggalkan, haji tetap sah dengan syarat membayar dam. Wajib haji ada 5. Yang pertama adalah niat ihram dari mikotnya. Kalau misalnya dia berniat ihram bukan dari tempat yang ditentukan, maka dia wajib membayar dam. Bagaimana ketentuan damnya nanti akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Yang kedua, mabit atau bermalam di Musdalifah. Jadi jamaah haji yang melaksanakan haji, salah satu daripada wajib haji adalah bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah ini sesudah dia hadir di Padang Arafah. Jadi dari Padang Arafah menuju ke Musdalifah. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah melempar jumroh. Jumroh itu ada 3, yaitu jumroh ula, wusta, dan aqobah. Ini biasanya dilaksanakan pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji atau disebut dengan hari-hari tasyrik. Jadi melempar jumroh itu dilaksanakan pada hari-hari tasyrik. Melempar jumroh ini ya, setiap lemparan misalnya jumroh ula adalah 7 batu kerikil. Dilempar satu persatu sampai genap 7. Demikian halnya
melempar jumrah wusta, kemudian jumrah aqobah. Yang selanjutnya adalah setelah melempar jumrah, mabit atau bermalam di Mina. Jadi jamaah haji setelah melempar aqobah, melempar jumrah, ula wusta aqobah, maka dia bermalam di Mina. Kemudian yang kelima adalah tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf penutup atau disebut juga dengan tawaf pamitan setelah semua rangkaian ibadah haji telah dilaksanakan dan akan meninggalkan kota Mekah, maka diwajibkan bagi orang yang berhaji untuk tawaf wada atau tawaf pamitan. Nah, selanjutnya mari kita lihat apa yang dimaksud dengan mikot haji. Mikot haji itu ada dua macam, yaitu mikot samani dan mikot makani. Mikot samani adalah batas waktu musim haji atau batas waktu pelaksanaan haji, yaitu dimulai dari 1 Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Jadi lumayan, waktunya sekitar 40 hari. Kemudian miqat makani adalah batas tempat untuk memulai ihram haji atau umrah. Dan tempatnya adalah tergantung dari asal datangnya jamaah haji atau umrah. Ini bisa kalian lihat di buku paket kalian maupun buku pendamping tentang miqat makani haji dan umrah. Pembahasan selanjutnya yaitu sunnah haji. Apa yang dimaksud dengan sunnah haji? Sunnah haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan berpahala. Dan jika ditinggalkan tidak berdosa dan tidak wajib membayar dam atau denda. Sunnah haji yaitu 1. Membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah aqobah pada hari raya Idul Adha. Lafaznya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini senantiasa dibaca pada saat kita berpakaian ihram. Ini salah satu daripada sunnah haji. Yang kedua adalah berdoa sesudah membaca talbiyah. Jadi setelah membaca talbiyah yang kita lafazkan tadi, kita bisa berdoa. Berdoa tentu hal-hal yang baik. Kemudian yang ketiga membaca zikir sewaktu tawaf. Jadi ketika kita tawaf itu berzikir atau berdoa itu disunnahkan. Artinya kalau kalian tidak berzikir tidak mengapa. Tetapi lebih utama jika kalian berzikir. Yang keempat adalah sholat 2 rakaat setelah tawaf. Jadi setelah kita tawaf itu kita sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian yang kelima adalah masuk ke Ka'bah. Dan tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke Ka'bah ini. Kecuali memang tamu-tamu kerajaan dari Arab Saudi. Inilah berapa sunnah-sunnah haji yang jika dilakukan berpahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yaitu larangan haji. Yaitu larangan bagi jamaah haji selama berpakaian ihram. Pertama adalah larangan bagi laki-laki. 1. Memakai pakaian yang berjahit. Jadi laki-laki itu pakaian ihramnya hanya 2 helai. 1 dililit di pinggang, 1 yang diselendangkan di badan. Dan tidak berjahit. Jadi tidak ada pakaian berjahit di badannya. Kemudian yang kedua,
menutup kepala. Jadi larangan bagi laki-laki pada saat berihram menutup kepalanya, baik itu topi atau semacamnya. Kemudian larangan bagi perempuan. Larangan bagi perempuan ini adalah menutup muka, dalam hal ini pakai cadar, dan kedua telapak tangan. Jadi pada saat berpakaian ihram itu tidak boleh menutup muka atau menutup kedua telapak tangan. Nah, selanjutnya adalah larangan bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi larangan untuk keduanya. Yang pertama adalah memakai wangi-wangian. Baik dipakai di badan atau dipakai di pakaian. Misalnya semprotan minyak wangi. Kemudian yang kedua, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain. Jadi pada saat kita memakai pakaian ihram tidak boleh mencabut rambut meskipun selai atau bulu badan yang lainnya. Kecuali dia jatuh sendiri, itu bukan di luar daripada kesengajaan. Kemudian yang ketiga adalah memotong kuku. Jadi tidak boleh kita memotong kuku. Kemudian yang keempat, mengadakan nikah. Baik menikahkan atau dia sendiri yang menikah atau menjadi wali nikah. Maka itu dilarang bagi orang yang sedang dalam pakaian ihram untuk berhaji. Kemudian yang kelima adalah bersetubuh bagi suami istri. Artinya melakukan hubungan suami istri pada saat memakai pakaian ihram. Itu termasuk larangan haji. Kemudian yang keenam adalah berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Jadi pergi-pergi haji berburu, membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan, maka itu termasuk larangan haji. Nah, apabila larangan-larangan haji ini dilanggar, baik itu larangan bagi laki-laki maupun larangan bagi perempuan maupun larangan atas keduanya, maka dia harus membayar dam atau denda. Nanti pada berikutnya akan kita bahas larangan-larangan atau sanksi-sanksi yang didapat daripada melanggar daripada larangan haji ini. Dam haji atau denda haji. Dam itu terlaksana atau diberikan denda ketika pertama, yaitu jamaah yang melaksanakan haji tidak dengan cara ifrad, tetapi dia mengerjakan haji dengan cara haji tamattu atau haji qiran. Haji ifrad itu adalah melaksanakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umroh. Sedangkan haji tamattu itu adalah mengerjakan umroh terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan haji. Haji tamattu ini yang sering banyak dilaksanakan oleh jamaah haji dari Indonesia. Sedangkan haji qiran, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. Jadi sekali berniat untuk haji dan umroh dan pelaksanaannya hanya satu kali. Jadi haji dan umroh dilakukan secara bersamaan. Nah, kalau melaksanakan haji dengan cara tamattu atau qiran, maka dendanya adalah menyembelih seekor kambing. Jika tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari dilaksanakan di Mekah dan 7 hari dilaksanakan di negeri asalnya setelah dia kembali berhaji. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan salah satu dari larangan haji. Larangan haji yang dimaksud di sini yaitu 1. Mencukur rambut, kemudian memotong kuku, kemudian yang ketiga memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan tidak mengapa, tapi laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit pada saat berpakaian ihram. Nah, kemudian yang keempat memakai wangian atau minyak harum dan sejenisnya. Kemudian yang kelima, melakukan hubungan suami istri setelah tahallul pertama.
Nah, jika salah satu dari 5 larangan ini dilanggar, maka dendanya adalah ada 3 macam. Boleh memilih ya di antara yang 3. Yang pertama, menyembelih seekor kambing. Yang kedua, atau puasa 3 hari. Yang kedua, puasa 3 hari. Kemudian yang ketiga, memberikan makan kepada 6 orang fakir miskin. Apabila melanggar kelima atau salah satu daripada larangan haji tersebut. Jadi satu larangan haji dilanggar, maka satu dendanya. Boleh memilih di antara yang 3 ini. Ya. Masih lanjut kita dengan dam haji, yaitu jenis pelanggaran yang ketiga. Ya, setelah yang kedua tadi sebelumnya kita bahas. Pelanggaran yang ketiga ini adalah berhubungan suami istri sebelum tahalul pertama. Nah, larangan ini dapat membatalkan ibadah haji, jadi sangatlah berhati-hati. Nah, ketentuan dam atau dendanya yang pertama adalah menyembelih seekor unta. Jadi sanksinya berat. Kalau tidak mampu, maka seekor sapi. Nah, kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing. Ya. Dan pelaksanaan denda ini menyembelih seekor unta atau seekor sapi atau 7 ekor kambing itu dilaksanakan di kota Mekah. Jadi bukan pada saat dia kembali. Kenapa saya katakan tadi ini adalah yang terberat. Oleh karena itu hanya harus berhati-hati. Kemudian yang pelanggaran yang berikutnya, berburu dan membunuh binatang liar. Kalau itu dilakukan pada saat berhaji, maka dendanya adalah menyembelih binatang berupa unta atau sapi atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Ya. Jadi binatang apa yang dia bunuh? Dia harus menyembelih unta, sapi atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dia bunuh. Dan kemudian yang ketiga adalah, bukan yang ketiga ya, yang tadi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Larangan yang kelima. Termasuk pelanggaran yang kelima, yaitu ketika terlambat datang untuk berhaji. Maka dendanya adalah mencukur rambut atau tahallul dan menyembelih seekor kambing. Inilah beberapa larangan-larangan dalam berhaji dan dendanya yang harus benar-benar kita pahami dan kita ingat dan kita hindarkan pada saat pelaksanaan ibadah haji. Sekarang kita masuk kepada pembahasan ibadah umroh. Umroh adalah berkunjung ke Baitullah di Mekah, melakukan tawaf, sa'i, dan bercukur demi mengharap ridha Allah. Itulah yang dimaksud dengan umroh. Kapan waktu mengerjakan umroh? Umroh ini dilaksanakan kapan saja, kecuali pada waktu yang dimakruhkan. Jadi ada waktu yang dimakruhkan seperti pada saat jamaah haji wukuf di Arafah atau hari nahar, kemudian hari tasyrik adalah dimakruhkan untuk berumroh. Nah, syarat-syarat orang yang melaksanakan umroh. Pertama, Islam. Jadi sama aja syaratnya bagi orang yang berhaji ya. Islam, yang bukan Islam tidak masuk kategori. Yang kedua, balik atau dewasa, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kemudian yang ketiga, akil balik atau akil atau berakal sehat. Yang tidak berakal sehat tidak wajib baginya berumroh. Yang keempat, merdeka atau bukan budak. Yang kelima, istita'ah atau disebut dengan mampu. Mampu di sini adalah mampu secara fisik
mampu melaksanakan perjalanan, dan mampu dalam hal keuangan. Rukun umroh. Rukun umroh adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satu tidak dikerjakan, tidak sah umrohnya dan tidak boleh digantikan dengan dam, yaitu ihram, yaitu memakai pakaian ihram dan berniat untuk umroh. Niatnya labbaik Allahumma umroh. Kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, sama dengan tawaf pada saat pelaksanaan ibadah haji. Kemudian sa'i berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali pula. Kemudian tahallul mencukur minimal 3 helai rambut. Kemudian yang kelima, tertib melaksanakan secara teratur sesuai dengan urutannya. Yang membedakan haji dan umroh adalah umroh tidak wukuf di Arafah, kemudian tidak bermalam di Musdalifah maupun di Mina, dan tidak melempar jumroh. Kemudian berikutnya adalah wajib umroh. Wajib umroh ialah ihram dari mikatnya, artinya memakai pakaian ihram dari tempat yang telah ditentukan. Dari mana tempat berasal jamaah, maka itu sesuai dengan asal daerahnya atau asal kedatangan jamaah untuk memulai memakai pakaian ihram. Kemudian mikat makani, ya, disebut dengan mikat makani, itu tempat melaksanakan niat ihram. Kalau mikat samani adalah waktu pelaksanaan ibadah umroh. Kemudian wajib umroh yang kedua yaitu menjauhkan segala larangan umroh yang jumlahnya dan bentuknya sama dengan larangan haji. Jadi apa yang menjadi larangan haji itu juga menjadi larangan umroh. Dan kalau dilanggar maka juga akan kena denda. Sampailah kita kepada pembahasan yang lebih jelas yang bisa kalian saksikan pada video selanjutnya, yaitu tentang tata cara manasik haji. Mulai daripada proses pelaksanaan ibadah haji dari awal sampai selesai. Demikian halnya tentang pelaksanaan haji dan umroh. Diharapkan seluruh siswa dapat mencermati dengan seksama tentang tata cara manasik haji dan umroh sehingga kalian dapat memahami secara utuh cara pelaksanaan haji dan umroh. Silahkan kalian saksikan pada slide berikutnya. Ibadah haji sebagai rukun Islam kelima wajib dilakukan bagi mereka yang punya kemampuan, baik fisik maupun harta atau biaya untuk perjalanannya. Haji itu sendiri terbagi 3 macam, yaitu haji tamatu, haji qiron, dan haji ifrat. Untuk kebanyakan jamaah haji dari Indonesia adalah tamatu, yaitu umroh dan hajinya terpisah sehingga membayar dam tamatu. Untuk jamaah haji yang datang langsung menuju Mekah, maka akan langsung melakukan umroh dengan niat umroh di mikot Yalamlam di atas pesawat. Kemudian lepas ihram, ganti dengan pakaian biasa dan menunggu sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah untuk kembali berihram dan berniat haji. Sedangkan jamaah haji yang langsung menuju Madinah akan berihram dan niat umroh di Zulhulaifah atau Bir Ali untuk umroh. Kemudian lepas ihram,
ganti dengan pakaian biasa, dan menunggu sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah untuk kembali berihram dan berniat haji. Berikut manasik haji langkah demi langkah dan hal-hal yang wajib dilakukan dan larangan-larangan yang harus dijauhi. Rukun haji. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa rukun haji terdiri dari ihram, wukuf di Arafah, tawaf di Ka'bah, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, tahallul, dan tertib. Tanggal 8 Zulhijjah, pagi hari di pemondokan ihram. Pagi hari setelah sarapan sebelum memakai ihram, lakukanlah persiapan dengan bersih-bersih diri, seperti menggunting kuku, merapikan rambut, kemudian mandi seperti mandi junub. Setelah itu, pakailah wewangian di badan, bukan di pakaian ihram. Pakailah kembali kain ihram yang terdiri dari 2 helai yang bersih. Jangan lupa, kenakan sabuk agar kuat dan nyaman. Kenakan sandal atau alas kaki yang tidak menutup mata kaki. Diperbolehkan mengenakan kacamata, jam tangan, atau alat pendengaran, namun dilarang menutup kepala dengan benda yang melekat seperti topi, namun payung diperbolehkan. Untuk wanita cukup mengenakan mukena sholat, warnanya apa saja, namun lebih utama yang putih. Menutup aurat dan tidak menampakkan bentuk tubuh, serta tidak diperbolehkan menutup muka dan mengenakan kaos tangan. Setelah itu berniat haji. Labbaik Allahumma hajjan, nawaitul hajja, wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dan perbanyaklah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika jamaah haji telah berniat, maka jauhi perbuatan rafath, fusuk, dan jidal, juga larangan yang dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, larangan yang khusus bagi laki-laki, yaitu memakai pakaian yang berjahit atau yang membentuk tubuh, atau sebagian anggota tubuh seperti kaos kaki, menutup kepala dan muka, dan memakai sepatu yang menutup mata kaki. Kedua, larangan khusus untuk wanita, yaitu menutup muka dengan sesuatu yang melekat dengan kulitnya, dan memakai 2 sarung tangan. Ketiga, larangan untuk laki-laki dan wanita, yaitu tidak jidal, rafas, dan pusuk, tidak memakai harum-haruman, tidak membunuh binatang buruan, tidak berjimat atau senggama, tidak mencabut atau mencukur rambut, tidak menggunting kuku, dan tidak merusak tanaman. Kemudian jamaah haji berangkat menuju Mina untuk mabit. Ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji wada. Namun, untuk jamaah haji program Departemen Agama, sebagian besar tidak melakukan dan langsung menuju Arafah untuk wukuf keesokan harinya. Tanggal 8 Zulhijjah, sore di Mina, mabit. Sesampai di Mina siang hari, maka lakukanlah sholat zuhur di Qashar dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Demikian pula sholat asar di Qashar dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dikerjakan di waktunya. Sholat maghrib dikerjakan di waktunya 3 rakaat, dan sholat isya dikerjakan di waktunya di Qashar dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Lalu mabit atau menginap di Mina dengan memperbanyak talbiyah dan amalan-amalan lain yang disunahkan hingga subuh. Sholat subuh dilakukan di Mina, kemudian setelah fajar berangkatlah menuju Arafah. Untuk menghindari kemacetan di jalan dan terlambat sampai di Arafah, sebagian jamaah ONH Plus berangkat menuju Arafah setelah melewati tengah malam di Mina, sehingga sholat subuh dilakukan di Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah, siang di Arafah.
Sesampai di Arafah, bersiaplah dengan makan siang lebih awal, kemudian memperbaharui wudhu, dan ketika telah masuk waktu zuhur, sholat zuhur dan asar di jamak takdim dan dikosor. Sholat zuhur dikerjakan 2 rakaat, kemudian qomat, dilanjutkan sholat asar 2 rakaat. Di tenda-tenda jamaah haji akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok dipimpin oleh ketua kelompoknya atau ustadz yang setelah sholat dilanjutkan dengan khutbah Arafah. Setelah itu berdiamlah atau wukuf. Inilah puncak ibadah haji yang ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Wukuf juga salah satu rukun haji. Barang siapa berhaji namun tidak wukuf di Arafah yang waktunya mulai dari zuhur hingga terbenam matahari, maka hajinya tidak syah. Termasuk jamaah haji yang menderita sakit akan dibawa dengan ambulans menuju Arafah untuk wukuf walaupun hanya sesaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kepada para malaikat di hari Arafah yang turun ke langit dunia bagaimana tunduk dan patuhnya umat manusia bersimpuh dengan pakaian lusuh memohon ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah berjanji di hari ini, barang siapa yang memohon ampun maka akan diampuni, dan barang siapa yang berdoa maka doanya akan dikabulkan. Subhanallah. Manfaatkanlah waktu yang sangat berharga ini untuk berdoa dan bertafakur, dan jauhi pekerjaan yang sia-sia seperti mengobrol, tidur, bahkan berjalan-jalan mencari sana keluarga. Karena hari Arafah sangat mahal dan penting untuk disia-siakan. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada jamaah haji agar dapat memanfaatkan waktu yang sangat indah ini ketika berada di Arafah. Menjelang maghrib ketika matahari akan terbenam, keluarlah dari tenda dan menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan dan berdoalah. Tanggal 9 Zulhijjah, malam di Muzdalifah mabit. Ba'da maghrib, jamaah haji melanjutkan perjalanan menuju Muzdalifah, dan sesampai di sana, lakukan sholat maghrib dan isya jamak takhir dan dikosor, yaitu sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya 2 rakaat. Dikerjakan waktu isya. Usahakan untuk sholat di Masjid Masy'aril Haram. Yang dikerjakan di Muzdalifah adalah mabit atau bermalam dan beristirahat. Dan sebagian ada pula yang mencari batu kerikil yang akan digunakan melempar jumroh keesokan harinya. Kemudian sholat subuh juga dilakukan di Muzdalifah. Setelah sholat berdoa dan perbanyak zikir. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Mina. Tanggal 10 Zulhijjah, siang di Mina melempar jumroh Aqobah. Sesampai di Mina, istirahatlah sejenak. Kemudian sarapan sambil melihat situasi areal jumroh. Tanggal 10 Zulhijjah yang dilempar hanya 1 jumroh, yaitu jumroh Aqobah. Jika memungkinkan, melontarlah sebelum zuhur bagi yang memiliki fisik sehat. Namun, bagi jamaah haji yang sudah berumur dan keadaan kurang sehat, dapat melempar ba'da zuhur, karena waktu melempar adalah sampai tengah malam. Perbanyak bacaan takbir karena hari ini adalah Idul Adha. Melemparlah dengan tangan kanan dengan gaya melempar dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar setiap melempar. Dan pergunakan kerikil seujung jari sebanyak 7 buah. Usahakan membawa lebih sebagai cadangan agar ketika melempar dan batu terpental keluar lubang dapat digantikan dengan batu cadangan. Melempar jumroh adalah wajib haji. Ketika jamaah haji dengan alasan sakit atau uzur dapat diwakilkan oleh kerabatnya dengan mengerjakan bagi dirinya sendiri terlebih dahulu, baru kemudian melempar untuk orang yang diwakilinya. Hari ini ditandai juga dengan pemotongan hewan hadyu, yaitu dalam haji tamatu, dan hewan kurban atau pada hari setelahnya di hari-hari tasyrik 11,
12, dan 13 Zulhijjah. Setelah itu, akhiri dengan tahallul yang ditandai dengan menggunting rambut. Ganti ihram dengan pakaian biasa sehingga larangan ihram sudah tidak berlaku kecuali jima dengan istri. Setelah melempar jumroh Aqobah, berangkatlah menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Tanggal 10 Zulhijjah, sore di Masjidil Haram tawaf ifadah. Tawaf ifadah termasuk salah satu rukun haji. Jika tidak dilakukan, maka hajinya tidak syah dan tidak dapat digantikan dengan dam atau diwakilkan. Tawaflah seperti ketika pertama kali umroh, dengan dimulai dari rukun Hajar Aswad, mengelilingi Ka'bah 7 putaran sempurna, yang dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, kemudian minum air zam-zam. Kondisi areal tawaf biasanya akan sangat padat. Untuk jamaah haji yang sudah berumur dan kondisi kurang sehat, dapat melakukannya di lantai 2 atau lantai 3 Masjidil Haram. Walaupun lintasannya akan lebih jauh, namun dapat mengurangi kepadatan. Juga tidak dianjurkan mencium Hajar Aswad. Setelah tawaf, berjalanlah menuju Bukit Sofa untuk melakukan sa'i 7 putaran bolak-balik dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang berakhir di Bukit Marwah. Sa'i juga merupakan salah satu rukun haji yang harus dilakukan. Setelah itu, akhiri dengan tahallul yang ditandai dengan menggunting rambut. Ganti ihram dengan pakaian biasa sehingga larangan ihram sudah tidak berlaku. Kemudian berangkat menuju Mina untuk mabit. Pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah melakukan mabit di Muzdalifah melewati tengah malam, ada beberapa pilihan kegiatan ibadah yang dapat dilakukan oleh jamaah haji. Pilihan pertama, berangkat menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ifadah, yaitu tawaf, sa'i, dan tahallul awal. Ganti ihram dengan pakaian biasa, kemudian berangkat menuju Mina untuk melontar jumroh Aqobah dan tahallul tsani. Pilihan kedua, langsung menuju Mina untuk melontar jumroh Aqobah, tahallul awal, ganti ihram dengan pakaian biasa, kemudian berangkat menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan tahallul tsani. Kembali ke Mina untuk mabit. Pilihan ketiga, berangkat menuju Mina untuk melontar jumroh Aqobah, kemudian tahallul awal, lepas ihram, dilanjutkan mabit dan melontar 3 jumroh tanggal 11 sampai dengan tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Baru kemudian menuju Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan tahallul tsani. Tanggal 11 Zulhijjah di Mina melempar 3 jumroh, ula, wusta, dan Aqobah. Sholat subuh di Mina kemudian isi kegiatan dengan amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mengaji, zikir, dan lain-lain. Persiapkan batu kerikil minimal 21 batu, ditambah cadangan jika terpental keluar lubang tempat jumroh. Makan siang di awal waktu, kemudian sholat zuhur dikosor dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian berangkat menuju jumroh ula, lalu lemparlah dengan 7 batu kerikil dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar tiap kali melempar. Setelah itu, menuju jumroh wusta, lakukan hal yang sama dengan melempar 7 batu. Yang terakhir, menuju jumroh Aqobah, juga dengan melempar 7 batu kerikil. Untuk jamaah haji yang sakit atau uzur, dapat diwakilkan dengan kerabatnya, dengan syarat kerjakan melempar untuk diri sendiri terlebih dahulu, baru kemudian melempar untuk orang yang diwakilinya. Kembali ke tenda masing-masing untuk mabit dan melempar keesokan hari. Selama mabit di Mina, kerjakan sholat fardu dikosor menjadi 2 rakaat kecuali maghrib dan subuh yang dikerjakan di waktunya masing-masing. Tanggal 12 Zulhijjah di Mina melempar 3 jumroh, wula, wusta, dan Aqobah. Sholat subuh di Mina kemudian isi kegiatan dengan amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian persiapkan diri untuk melempar 3 jumroh sebelum zuhur bagi jamaah haji yang nafar awal. Berangkatlah menuju jumroh ula terlebih dahulu, kemudian jumroh wusta, dan terakhir jumroh akobah, masing-masing dengan lemparan 7 batu kerikil. Kemudian kembali ke tenda untuk sholat zuhur dikosor menjadi 2 rakaat. Setelah itu berangkat keluar dari Mina sebelum maghrib menuju Masjidil Haram untuk tawaf wada, yaitu tawaf saja tanpa sa'i atau tawaf perpisahan. Tawaf wada hukumnya wajib bagi yang akan meninggalkan Mekah pada hari yang sama. Namun, jika akan mukim di Mekah, maka tawaf wada dilakukan pada hari akan meninggalkan kota Mekah. Bagi jamaah haji yang nafar tsani, melempar 3 jumroh dapat dilakukan ba'da zuhur, kemudian kembali ke tenda di Mina untuk kembali mabit. Tanggal 13 Zulhijjah, di Mina melempar 3 jumroh, ula, wusta, dan akobah. Untuk jamaah haji yang nafar tsani, melempar 3 jumroh dilakukan sebelum zuhur, dengan melempar jumroh ula terlebih dahulu, kemudian jumroh wusta dan akobah dengan masing-masing 7 batu kerikil. Kemudian kembali ke tenda untuk sholat zuhur dikosor menjadi 2 rakaat. Kemudian berangkat menuju Mekah untuk tawaf wada bagi yang akan langsung meninggalkan kota Mekah, atau bagi yang mukim dilakukan pada hari ketika akan meninggalkan kota Mekah. Alhamdulillah, sempurnalah prosesi ibadah haji yang dilakukan. Saudaraku jamaah haji dan umroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian manasik haji dan umroh langkah demi langkah. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah jadikan umroh yang makbul dan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Panduan singkat umrah. Pertama, jika seseorang akan melaksanakan umrah, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi, sebagaimana seorang yang mandi junub, memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada, dan memakai pakaian ihram. Kedua, pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain ihram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Adapun bagi wanita, ia memakai pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun tidak dibenarkan memakai cadar atau niqab, yaitu penutup wajah, dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan. Ketiga, berihram dari miqat dengan mengucapkan labbaika umrah, yang artinya, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umrah. Keempat, jika khawatir tidak dapat menyelesaikan umrah karena sakit atau adanya penghalang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan setelah mengucapkan kalimat di atas dengan mengatakan Allahumma mahilli haitsu habastani, yang artinya, ya Allah, tempat tahallulku di mana saja engkau menahanku. Dengan mengucapkan persyaratan ini, baik dalam umrah maupun ketika haji, jika seseorang terhalang untuk menyempurnakan manasiknya, maka dia diperbolehkan bertahallul dan tidak wajib membayar dam, yaitu menyembelih seekor kambing. Kelima, tidak ada alat khusus untuk berihram, namun jika bertepatan dengan waktu salat wajib, maka salatlah lalu berihram setelah salat. Keenam, setelah mengucapkan talbiyah umrah, yaitu pada poin ketiga, dilanjutkan dengan membaca dan memperbanyak talbiyah berikut ini, sambil mengeraskan suara bagi laki-laki dan lirih bagi perempuan hingga tiba di Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, yang artinya, aku menjawab panggilanmu ya Allah,
Aku menjawab panggilanmu. Aku menjawab panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku menjawab panggilanmu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, dan kekuasaan hanya milikmu. Tiada sekutu bagimu. Ketujuh, jika memungkinkan, seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Mekah. Kedelapan, masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Yang artinya, Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kesembilan, menuju ke Hajar Aswad, lalu menghadapnya sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillah, Allahu Akbar, lalu mengusapnya dengan tangan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya, lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan, namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat. Ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Kesepuluh, kemudian tawaf umrah 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula, dan disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama, dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Ke-11, disunahkan pula mengusap rukun Yamani pada setiap putaran tawaf, namun tidak dianjurkan mencium rukun Yamani, dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Ke-12, ketika berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, Ya Rabb kami, karuniakanlah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. Ke-13, tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada waktu tawaf, selain yang disebutkan pada nomor 12. Dan seseorang yang tawaf boleh membaca Al-Quran atau doa dan zikir yang ia suka. Ke-14, setelah tawaf, menutup kedua pundaknya, lalu menuju ke makam Ibrahim sambil membaca وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, yang artinya, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat salat. Ke-15, salat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Pada rakaat pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua, setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. Ke-16, setelah sholat, disunahkan minum air zam-zam dan menyirami kepala dengannya. Ke-17, kembali ke Hajar Aswad, bertakbir, lalu mengusap dan menciumnya jika hal itu memungkinkan, atau mengusapnya atau memberi isyarat kepadanya. Ke-18, kemudian menuju ke Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i umrah, dan jika telah mendekati Safa, membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Lalu mengucapkan Nabda'u bima bada'allahu bih. Ke-19, menaiki Bukit Safa, lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya, jika hal itu memungkinkan. Kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ke-20, bacaan ini diulang 3 kali, dan berdoa di antara pengulangan-pengulangan itu dengan doa apa saja yang dikehendaki. Ke-21, lalu turun dari Safa dan berjalan menuju ke Marwah. Ke-22, disunahkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh di antara 2 tanda lampu hijau yang berada di Mas'a atau tempat sa'i bagi laki-laki, lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Ke-23, setibanya di Marwah, kerjakanlah apa-apa yang dikerjakan di Safa, yaitu menghadap kiblat, bertakbir, membaca zikir pada nomor 19, dan berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki. Perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung 1 putaran. Ke-24, kemudian turunlah lalu menuju ke Safa dengan berjalan di tempat yang ditentukan untuk berjalan dan berlari bagi laki-laki di tempat yang ditentukan untuk berlari. Lalu naik ke Safa dan lakukan seperti semula. Dengan demikian, terhitung 2 putaran. Ke-25, lakukanlah hal ini sampai 7 kali dengan berakhir di Marwah. Ke-26, ketika sa'i,
Tidak ada zikir-zikir tertentu, maka boleh berzikir, berdoa, atau membaca bacaan-bacaan yang dikehendaki. Ke-27, jika membaca doa ini, Allahumma ghfir warham, wa antal a'azzul akram, yang artinya, Ya Rabbku, ampunilah dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa dan maha pemurah. Tidaklah mengapa, karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Omar radhiyallahu anhuma, bahwasanya mereka membacanya ketika sa'i. Ke-28, setelah sa'i, maka bertahallul dengan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul, dan yang mencukur gundul itulah yang lebih afdal. Adapun bagi wanita, cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Ke-29, setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umrah, dan Anda telah dibolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan ihram. Demikian rangkaian daripada materi tentang haji dan umroh yang sudah dijelaskan secara rinci, termasuk dalam hal pelaksanaan manasik haji dan umroh. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat dipahami, dapat dimengerti, sehingga kalian memiliki kompetensi pada saat selesai belajar bab haji dan umroh, sebagaimana kompetensi yang harus dimiliki oleh kalian pada awal pembelajaran ini yang telah Ibu sebutkan. Mari kita tutup pelajaran kita pada kesempatan ini dengan membaca doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.